Malam itu di sebuah pemakaman umum yang suasananya sunyi, senyap, dan dingin, seorang laki-laki paruh baya tampak masih setia duduk di depan makam yang masih dipenuhi dengan taburan bunga-bunga aneka warna. Suasana malam yang mulai sepi dan senyap dengan desiran angin malam yang berhembus dingin menusuk sampai ke tulang, dan juga suara binatang malam yang bersaut-sautan tak membuat laki-laki itu beranjak. Dia seakan tak merasakan rasa takut sedikit pun berada di tengah-tengah pemakaman umum yang dikenal cukup angker itu. Mungkin jika orang biasa pasti sudah kabur berlari tunggang langgang karena takut diganggu sosok-sosok penghuni pemakaman. Tapi laki-laki setengah baya ini beda dari yang lainnya. Meski dia bukan orang yang sakti, apalagi seorang indigo yang punya kelebihan di dunia mistis dan gaib, dia hanya manusia biasa. Hanya figur seorang ayah yang tidak terima ditinggalkan anak kesayangannya dengan cara tragis. Dan kesedihan yang teramat dalam akibat kehilangan sang anaklah yang membuatnya tak lagi takut pada apapun. Tatapannya kosong dengan kedua mata terlihat cekung karena kurang tidur. Rambut dan kumisnya yang mulai memutih tampak tidak terurus, hingga penampilannya lebih mirip gelandangan daripada mantan seorang pengusaha sukses di kota B. Kedua bibirnya sesekali bergetar menyebut nama anak yang sangat dikasihinya, yang kini telah menyatu dengan tanah. Dengan suara serak menahan beban menggambarkan kesedihan yang teramat dalam, sebuah kesedihan yang sudah tak bisa lagi diwakili oleh jatuhnya buliran air mata. Kemudian tangan kanannya mulai mengusap-ngusap nisan kayu yang bertuliskan nama Noni Apriliani. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya sorot matanya terlihat menyimpan rasa dendam yang tak bisa dia sembunyikan. "Kamu jangan khawatir, Noni sayang. Papa akan balaskan semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Kamu yang tenang, seperti biasa, Papa yang akan urus semuanya," ucap laki-laki setengah baya itu pelan dengan bibir yang bergetar dan gigi gemeretak menahan emosi yang tertahan. Laki-laki separuh baya itu tak lain adalah Pak Yono, ayah Noni yang tewas akibat terkena santet ulat bulu yang berbalik kepada dirinya sendiri. Dulu salah satu santet tingkat tinggi dan terbilang langka itu dikirim Noni untuk Dena setahun yang lalu dengan bantuan seorang dukun sakti tapi berotak mesum bernama Abah Juki. Namun di atas langit masih ada langit. Abah Juki yang selalu membanggakan dirinya sebagai dusun terkuat di tanah Pasundan malah tewas terpanggang di tempat prakteknya sendiri. Abah Juki tewas di tangan Nyai Nimas Ayu yang membantu Dena bebas dari serangan santet mematikan tersebut. Awalnya Pak Yono tak pernah mempermasalahkan lagi tewasnya sang putri tercinta, karena semua itu juga salahnya yang selalu menuruti permintaan Noni. Bahkan Pak Yono telah datang menemui keluarga Dena untuk minta maaf atas kehilafan Noni. Dia sudah mencoba ikhlas menjalani hari-hari meski tanpa kehadiran Noni. Selama setahun ini, walau dipenuhi kesendirian dan kehampaan, Pak Yoni merasa percuma dia punya banyak harta dan aset di mana-mana, tapi sang putri kini tak lagi bisa ikut menikmatinya. Pak Yono memutuskan menjual rumah mewahnya yang punya sejuta kenangan dengan Noni dan almarhum istrinya itu. Pak Yono ingin menjauhi hiruk-pikuk perkotaan dan pindah ke sebuah perkampungan yang suasananya lebih nyaman dan tenang. Pak Yono pun membeli sebuah panggung sederhana, namun dengan halaman yang cukup luas. Niat awal Pak Yono tadinya ingin menghabiskan masa tuanya di desa tersebut dengan fokus beribadah agar bisa mendoakan mendiang anak dan istrinya supaya tenang di alam sana. Makanya dia sengaja membeli rumah yang dekat dengan sebuah masjid. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan pula lah yang menentukan. Semua yang direncanakan Pak Yono berubah drastis, berawal dari mimpi buruk yang dialaminya. Ya, malam itu Pak Yono bermimpi didatangi sosok Noni dengan wujud yang masih mengerikan, persis seperti saat dulu pertama kali dia ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Nalurinya sebagai seorang ayah terasa begitu sakit, seperti dihujani puluhan belati dengan munculnya Noni dalam mimpi dengan kondisi mengenaskan seperti itu. "Ya ampun Noni, anakku sayang, kamu kenapa nak? Apa kamu masih belum tenang juga? Padahal Papa selalu mengirimkan doa untuk kamu," kata Pak Yono dengan mimik wajah yang sedih. Sosok wajahnya yang menyeramkan itu malah tertunduk sambil terus menangis. "Tolong Noni, Pak," kata sosok Noni dengan nada sangat memelas.
Kamu kan sekarang sudah bisa sama-sama Fandi di alam sana. Kalian berdua kini tidak terpisah lagi, seperti yang kamu mau kan selama ini. Apa itu masih kurang, Non? Tanya Pak Yono dengan tatapan bingung. Namun jawaban yang didapat sosok Noni sungguh di luar prediksi Pak Yono. Sebuah jawaban yang bahkan tak pernah terbesit sedikit pun di benaknya. Noni kesakitan di sini, Pak. Setiap hari, setiap detik badan Noni disiksa oleh makhluk itu. Sakit sekali, Pak, rintih Noni. Pak Yono tak bisa berkomentar apa-apa. Badannya terasa lemah lunglai seakan tak bertulang. Dia tak menyangka jika sang putri kesayangannya yang biasa dia manjakan dan hidup dengan semua fasilitas, kini malah harus melalui siksaan setiap waktu. Siapa yang sudah menyiksa kamu, Nak? Ayo, bilang sama Papa, tutur Pak Yono dengan geram. Kedua tangannya mengepal tak sabar ingin tahu siapa orang yang telah berani berbuat itu pada putri kesayangannya. Sewaktu Noni masih hidup, sekalipun Pak Yono tak pernah berbuat kasar padanya. Jangankan memukul atau menyiksa Noni, membentak saja Pak Yono tidak pernah melakukannya. Pak Yono selama ini juga berharap dengan semua doa yang selalu dia panjatkan kepada Tuhan di depan sajadah, semua dosa Noni akan mendapatkan ampunan. Pak Yono kemudian mencoba untuk lebih dekat, mendekati sosok Noni yang dari tadi seperti sengaja ingin menjaga jarak dengannya. Akan tetapi bukannya menjawab, sosok Noni malah menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mencoba mulai menjauh dari tangan Pak Yono yang mencoba menggapainya. Jawab, Non, siapa yang sudah berani menyakiti kamu? Bilang siapa orangnya, Noni, kata Pak Yono setengah berteriak seraya mengejar Noni, karena sosok Noni tiba-tiba seperti ditarik dengan paksa oleh sebuah tangan yang tak terlihat. Pak Yono hanya bisa tercenung melihat sosok Noni yang sempat terjatuh karena mencoba melawan dengan tetap berdiam diri di tempatnya. Namun sesuatu yang tak terlihat itu malah menyeret sosok Noni dengan kasar, hingga terdengar pekik kesakitan dari sosok Noni. Kedua tangan Noni melambai-lambai ke arah Pak Yono berharap sang ayah dapat menolongnya. Papa, tolong Pak, sakit. Lalu Pak Yono seperti melihat sebuah lorong berwarna hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian sosok Noni seperti dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat itu ke dalam lorong berwarna hitam legam tersebut. Noni, teriak Pak Yono mencoba mengejar dan meraih tangan Noni. Tapi semuanya terlambat. Sosok Noni telah terlanjur masuk ke dalam lorong hitam tersebut, meninggalkan jeritan kesakitan yang sungguh menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Dalam sekejap mata, lorong tersebut menutup dan menghilang entah kemana. Pak Yono yang sangat putus asa langsung tertunduk lemas di atas tanah, lalu kembali menangis histeris memanggil-manggil nama Noni, seraya menjambak-jambak rambutnya sendiri. Maafkan Papa, Non, Papa tak bisa menjaga kamu. Kik Pak Yono memecah keheningan bersamaan dengan sosok Noni yang menghilang. Pak Yono langsung terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu ngos-ngosan seperti habis dikejar sesuatu. Pakaian yang dikenakannya basah oleh keringat. Pak Yon langsung celingukan mencari-cari sang anak. Tapi barulah dia sadar jika yang dialaminya bukanlah sebuah kenyataan. Ternyata saya hanya mimpi, kata Pak Yono dalam hatinya. Kedua tangannya mengusap-usap wajahnya sendiri, mencoba menenangkan dirinya sendiri yang barusan habis mengalami mimpi buruk tentang Noni. Sejak saat itulah Pak Yono pun berubah. Tanpa buang waktu, Pak Yono pun kembali ke kota B untuk nyekar ke makam Noni. Dia merasa sangat berdosa dan bersalah tak bisa membantu Noni. Sementara kini hanya dia yang bisa diandalkan oleh sang putri. Pak Yono pun mengontrak di sebuah kontrakan yang tak jauh dari lokasi pemakaman. Awalnya Pak Yono hanya datang pagi dan pulang sore. Dia habiskan waktu seharian di depan makam Noni. Tapi entah kenapa semakin kesini Pak Yono seperti sudah kehilangan gairah untuk hidup. Sampai akhirnya Pak Yono benar-benar menghabiskan seluruh waktunya di sana, tanpa pernah kembali ke kontrakannya. Suatu hari, Dena dan Nindi hendak nyekar ke makam tetangga mereka yang baru saja meninggal. Kebetulan letak makamnya tidak jauh dari makam mendiang Noni. Ketika baru memasuki gerbang pemakaman tersebut, entah kenapa Nindi seperti merasakan ada energi buruk yang tak biasa sedang menguasai tempat itu. Padahal sebelumnya ketika Nindi datang ke areal pemakaman tersebut ketika Noni dan Fandi calon suami Dena meninggal setahun yang lalu, dia tak merasakan energi itu. Perasaan aku kenapa jadi gak enak gini ya?
Kok kayak ada energi jahat yang ikut memagari areal pemakaman ini? Batin Nindi di dalam hatinya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik yang mungkin nanti akan mengganggu atau juga membahayakan dirinya, Nindi dalam hati membacakan surat-surat yang bisa memagarinya yang pernah diajarkan oleh Bu Cahya, ibunya. Ibu Nindi seperti halnya Nindi juga merupakan seorang indigo. Bu Cahya juga memiliki sosok penjaga, berwujud sosok kakek-kakek dengan jubah putih dan bernama Ki Agung Menggala. Dulunya Ki Agung Menggala adalah seorang pertapa sakti setelah dikalahkan Ki Sultan Anggara yang merupakan leluhur dari keluarga Bu Cahya. Bila Ki Agung Menggala punya senjata andalan sebilah kujang sakti yang bisa berubah wujud menjadi 10 kujang yang sama, maka Ki Sultan Anggara punya senjata andalan pasang cincin emas yang bisa menyedot semua energi dan ilmu musuh-musuhnya. Makanya beliau jarang sekali mengeluarkan senjata pamungkasnya tersebut kecuali di saat yang penting. Meski punya dua sosok pendamping yang luar biasa kesaktiannya, namun Bu Cahya lebih memilih tidak mengekspos kelebihannya sebagai indigo kepada halayak ramai. Dia lebih senang tidak ikut campur urusan manusia dengan para entitas penghuni alam astral. Bu Cahya cenderung menjalani hidup layaknya sebagai manusia awam pada umumnya. Tapi Bu Cahya tak pernah melarang Nindi ketika ingin turun membantu orang-orang yang butuh bantuannya. Bu Cahya, Ki Sultan Menggara dan Ki Ageng Menggala juga pasti akan turun tangan membantu Nindi ketika Nindi dan Nyai Nimas Ayu dalam kondisi terdesak. Kembali ke Nindi yang semakin kuat merasakan energi gelap di tempat pemakaman itu. Dia sempat merasakan dadanya begitu sesak seperti ada sesuatu yang tak tampak sedang menindihnya. Susah payah Nindi berusaha menetralisir energi negatif berkekuatan jahat itu yang dengan curang menyerangnya secara tiba-tiba hingga hidungnya sempat mengalami mimisan. Dan tiba-tiba Nyai Nimas Ayu muncul dan langsung memasang badan menjaga Nindi. Dia berdiri tepat di depan Nindi dengan posisi membelakangi gadis itu. "Kamu mundur, Nin. Congok pengecut ini biar aku saja yang menghabisinya," katanya ini Mas Ayu seraya menatap tajam dengan sikap menantang ke arah sosok bayangan berwarna hitam yang tadi sempat menyerang Nindi tanpa sebab. "Jangan ikut campur urusanku. Gadis itu harus mati di tanganku," bentak sosok bayangan berwarna hitam seperti kabut itu. "Lancang sekali mulutmu, wahai makhluk rendahan. Gadis ini adalah majikanku. Aku tak akan biarkan kau mengganggunya. Sini maju, hadapi aku kalau kau memang berani," tantangnya ini Mas Ayu dengan dada membusung dan terang-terangan menantang adu kesaktian dengan makhluk itu. Sosok entitas cantik yang berasal dari Pulau Seribu Dewa itu telah siap pasang kuda-kuda dan menyibak kain panjang khas Bali yang membungkus tubuh bagian bawahnya. Kaki jenjangnya ini Mas Ayu juga mulai dihentak-hentakan secara bergantian ke kiri dan ke kanan dengan gerakan khas ala penari Bali, tanda dia sudah siap menahan jika ada serangan mendadak dari sang lawan. Akan tetapi sosok bayangan berwarna hitam tersebut sepertinya gentar melihat energi kesaktiannya ini Mas Ayu yang begitu mengancam. Dia langsung menghilang dari hadapannya ini Mas Ayu dan juga Nindi. "Dasar pengecut, awas kau sekali lagi berani muncul di hadapanku, akan kubakar hidup-hidup dan kugantung di alam arwah," katanya ini Mas Ayu. Nindi yang sudah mulai bisa menguasai dirinya mengucapkan terima kasih pada sang penjaga, dan lalu dia langsung menyusul Dena yang telah berjalan jauh di depannya. Sosoknya ini Mas Ayu pun menghilang karena melihat Nindi telah normal kembali. Sebelum pergi dia berpesan agar Nindi tetap berhati-hati. Dena tak menyadari jika Nindi sempat tertinggal di belakangnya. Makanya Dena agak sedikit heran ketika melihat Nindi yang berlari-lari kecil di belakangnya. "Den, tunggu aku," kata Nindi dengan nafas ngos-ngosan. Dena pun langsung menghentikan langkahnya. "Kamu kenapa, Nin? Kok jalannya tertinggal jauh banget sih?" kata Dena seraya mengernyitkan dahinya. Nindi tak berani mengatakan terus terang kepada Dena sang sepupunya karena tahu Dena orangnya sangat penakut. Apalagi Dena juga batinnya baru sembuh dari peristiwa santet ulat bulu yang sempat menimpanya setahun yang lalu. Jadi Nindi terpaksa berbohong karena tak mau hal itu menjadi beban pikiran Dena. Itu tadi, Den, nggak sengaja kaki aku kesandung. Mungkin itu makam yang udah lama, jadi aku nggak lihat jelas batu nisannya," ucap Nindi sekenanya. Dena pun tak menjawab dan hanya menganggukkan kepala. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Dena menunjuk ke arah makam Noni, di mana ada seorang pria berubaya sedang duduk di samping makam tersebut. "Nin, coba lihat deh di makamnya Noni.
Itu siapa ya? Tanpa sadar Dena menunjuk ke arah makam Noni dengan jari telunjuknya. Nindi yang diberitahu ibunya kalau menunjuk makam di pemakaman itu pamali, buru-buru menegur Dena. Den, gak boleh nunjuk-nunjuk makam pakai tangan, pamali. Bisa-bisa nanti ada penghuni sini yang ngikutin kamu, ucap Nindi setengah berbisik. Dena yang baru sadar buru-buru menurunkan tangannya. Wajahnya langsung berubah pucat pasi karena mendadak dilanda oleh rasa takut. Aduh, gimana dong Lin? Aku kan gak tahu, Dena membela diri. Nindi pun kemudian terus mencoba menenangkan Dena. Ya gak apa-apa, paling ntar pulang dari sini kamu harus cuci tangan, cuci kaki, sama ganti baju ya. Semoga gak apa-apa kok. Nindi menjelaskan panjang lebar dan diakhiri dengan tersenyum ke arah Dena untuk menenangkannya. Tadi aku mau kasih tahu kamu kalau ada bapak-bapak lagi nungguin makam Noni, terang Dena sambil hendak kembali menunjuk ke arah makam Noni. Tapi buru-buru dia urungkan sebab masih ingat pesan dari Nindi tadi. Akhirnya Dena memberi petunjuk dengan isyarat matanya. Nindi pun mengikuti arah pandangan mata Dena sambil menyipitkan matanya. Nindi mencoba melihat secara seksama laki-laki paruh baya yang dikatakan Dena barusan. Dia yakin sekali pernah melihat laki-laki itu. Itu bukannya bapak mendiang Noni ya Den? Tanya Nindi antara yakin dan ragu dengan dugaannya sendiri. Iya ya, itu kan Pak Yono. Tapi kenapa beliau kelihatan kusut ya? Kayak gak keurus gitu. Beda banget sama Pak Yono yang pernah ketemu kita setahun yang lalu. Dena ikut membenarkan sekaligus menyampaikan keheranannya. Nindi kembali mengarahkan pandangannya ke arah Pak Yono yang masih terus duduk di samping makam anaknya. Dan tiba-tiba saja Nindi merasa ada sesuatu yang aneh dengan Pak Yono. Tanpa sengaja Nindi seperti melihat bayangan hitam berbentuk awan yang tadi sempat menghadangnya. Secara tiba-tiba langsung melesat masuk ke dalam tubuh Pak Yono melalui ubun-ubunnya. Kemudian terlihat Pak Yono seperti kejang-kejang sebentar, namun setelahnya sikapnya seperti biasa kembali. Hanya saja tiba-tiba Pak Yono memutar pandangannya ke arah Nindi dan Dena berada. Tatapan Pak Yono langsung menatap tajam ke arah mereka berdua. Sebuah tatapan yang sangat mengerikan, diselimuti oleh rasa dendam yang tak bisa terhapuskan. Nindi terhenyak kaget ketika menyadari arti tatapan Pak Yono itu. Nindi spontan terdiam seraya menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Alarm bawah sadarnya sontak meminta Nindi untuk menjauhi tempat itu secepat mungkin, karena mungkin ada bahaya yang akan mengancam keselamatannya dan juga Dena. Nindi yang hendak mengajak Dena agar pulang saja celingukan mencari di mana Dena, tapi Dena sudah tidak ada di dekatnya. Dena, kamu di mana? Nindi mengedarkan pandangan ke sekeliling tapi tak ada Dena. Dia pun mulai khawatir. Nindi mengambil ponselnya lalu menekan nomor ponsel Dena, tapi tak kunjung diangkat. Kekhawatiran pun mulai tergurat jelas di wajah cantik Nindi yang tak pernah tersentuh polesan makeup itu. Dena kemana sih? Keluhnya. Nindi tak menyadari jika ada seseorang yang dari tadi berdiri di belakangnya. Dan tiba-tiba, buk! Sebuah pukulan kayu menghantam punggung Nindi yang tak siap. Akhirnya tubuh langsing Nindi pun ambruk di tanah dan dia juga kehilangan kesadarannya. Siang pun berganti malam. Sinar matahari perlahan meredup dan lalu menghilang, digantikan temaram cahaya bulan. Sayup-sayup suara pujian terdengar dari arah masjid. Sementara itu Bu Cahya di rumahnya merasa heran sebab Nindi belum juga pulang padahal hari telah beranjak malam. Nindi kemana sih? Tadi kan janjinya cuma nganterin Dena. Katanya sore juga pulang, ditelepon gak diangkat. Padahal Dena sudah pulang dari tadi. Tumben tuh anak bikin khawatir aja. Bu Cahya mondar-mandir di depan teras dan dia sesekali melihat ke arah ponsel yang sedang dipegangnya, berharap Nindi memberi kabar. Tiba-tiba, semilir angin muncul entah dari mana asalnya. Disusul kehadiran seorang kakek berjubah putih dan berjanggut panjang muncul di depan Bu Cahya. Dia adalah Ki Agung Menggala, salah satu penjaga Bu Cahya. Ki Agung Menggala mengucapkan salam dan lalu dijawab oleh Bu Cahya. Kemudian Ki Agung Menggala berkata, "Anakmu sedang disesatkan sosok jahat yang tercipta dari rasa dendam kesumat orang yang merasa dendam padanya. Kamu harus cepat-cepat menolongnya. Dia masih muda, belum punya banyak pengalaman. Jadi kamu harus sabar membimbingnya," kata Ki Agung Menggala.
Bu Cahya kaget mendengar penuturan beliau. Untuk beberapa saat Bu Cahya pun tercenung. Sebenarnya Bu Cahya sudah tak mau lagi berurusan dengan dunia gaib-gaiban. Dia lebih suka hidup normal layaknya orang kebanyakan dan fokus mengurus Nindi, anak semata wayangnya. Namun kali ini Nindi sedang terancam nyawanya. Sebagai seorang ibu tak mungkin Cahya membiarkan hal itu begitu saja. Baiklah, meski aku telah janji takkan lagi ikut masuk dalam urusan dunia gaib, tapi aku rela melanggar janjiku sendiri demi keselamatan Nindi, kata Bu Cahya. Bu Cahya kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Sambil memakai mukena, Bu Cahya terus membacakan ayat-ayat. Tak lama kemudian tiba-tiba di depannya muncul sebuah benda yang mirip sekali dengan cermin, tapi berbentuk hologram. Atas izin darimu, izinkan saya mencari keberadaan anak saya. Berikan saya petunjukmu, ucap Bu Cahya dengan suara setengah lirih berbisik. Perlahan namun pasti benda yang mirip dengan cermin tadi tiba-tiba memperlihatkan Nindi yang sedang disekap dan diikat sukmanya. Dia tampak tak berdaya, sementara Bu Cahya tak melihat keberadaannya ini Mas Ayu yang biasanya selalu berada di dekat Nindi. Ya ini Mas Ayu kemana ya? Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang aku harus menyelamatkan Nindi, anakku, tekad Bu Cahya. Bu Cahya kemudian mulai melepaskan mukena yang dikenakannya, lalu mengambil sikap bersila dengan kedua tangan di posisi terkatup berada di depan dada. Dibantu oleh Ki Ageng Menggala, dia akan mencari tahu di mana Nindi disekap. Sementara itu Nindi tersadar dari pingsannya dan merasa kaget mendapati dirinya dalam kondisi dengan kedua tangan dan kaki telah terikat tali. Bukan tali biasa, tapi sebuah tali gaib yang hanya bisa dilepaskan dengan mantra tertentu dari pemilik tali gaib tersebut. Nindi mengendarkan pandangannya ke sekeliling karena merasa sangat asing dengan tempat itu. Aku di mana ya? Kenapa kedua tangan dan kakiku terikat tali seperti ini? Siapa yang sudah mengikatku? Susah payah Nindi mencoba mengingat-ingat peristiwa terakhir yang dialaminya. Tapi Nindi hanya ingat terakhir dia dan Dena berada di pemakaman umum, itu saja. Selebihnya Nindi tak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba Nindi teringatnya ini Mas Ayu. Dia dari tadi sama sekali tidak melihat keberadaan sosok penjaganya itu. Nyai ini Mas Ayu. Nyai di mana? Kenapa gak datang tolongin aku? Kata Nindi lirih. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki melangkah dari belakangnya. Awalnya Nindi begitu sumringah karena mengira itu adalah Nyai Mas Ayu yang hendak menyelamatkannya. Tapi dugaan Nindi salah besar. Sudah bangun kamu rupanya, ucap suara laki-laki paruh baya. Nindi langsung menoleh ke arah datangnya suara itu. Pak Yono? Nindi terhenyak kaget. Mendadak ingatan Nindi kembali pada saat dia melihat bayangan hitam yang sempat mau menyerangnya, tapi dia malah masuk ke dalam ubun-ubun Pak Yono. Kenapa kamu kaget lihat saya? Tanya Pak Yono. Saya di mana ini Pak? Dan kenapa Bapak menyekap saya? Apa salah saya? Cecar Nindi. Pak Yono mendekati Nindi. Kini jarak mereka sangat dekat, hingga Nindi bisa melihat wajah Pak Yono lebih jelas. Entah kenapa, saat menatap mata Pak Yono, Nindi merasa jika itu bukanlah Pak Yono. Kamu siapa? Kamu pasti bukan Pak Yono, tanya Nindi. Tiba-tiba sosok Pak Yono tersebut tertawa keras. Namun tawanya malah membuat tempat itu seakan berguncang. Nindi langsung bergidik ngeri dan berteriak histeris ketika tiba-tiba tubuh Pak Yono mendadak terbelah menjadi dua. Lalu dari bagian tengah tubuhnya muncullah gumpalan asap hitam yang sangat dikenali oleh Nindi. Tebakan kamu tidak salah anak ingusan, kata sosok berbentuk gumpalan hitam tersebut. Mana Pak Yono? Tanya Nindi. Kekhawatiran mulai menggelayuti dirinya. Nindi mulai takut jika makhluk berbentuk gumpalan hitam itu akan kembali menyakitinya seperti yang hampir dia lakukan ke Nindi di pemakaman. Apalagi kini dia berada di dunia gaib dan Nindi juga dalam kondisi terikat tak berdaya seperti sekarang. Tapi Nindi dalam hatinya tak putus-putusnya berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Laki-laki tua bangka itu sudah mati jadi tumbalku. Dia terlalu bodoh memelihara dendam begitu dalamnya hingga jiwanya lemah dan gampang untuk direbut. Sahut makhluk itu dengan entengnya. Kau benar-benar makhluk jahat, gak punya hati, teriak Nindi. Namun makhluk itu hanya terus terkekeh.
Salah sendiri, kenapa laki-laki tua bangka itu percaya kalau anaknya yang sudah mati disiksa oleh makhluk gaib? Padahal semua itu hanya akal-akalanku saja, agar bisa meminjam raganya, jadi bisa lebih mudah membunuhmu, anak ingusan. Ucap makhluk itu seraya terus mendekat arah Nindi yang mulai ketakutan. Nindi hanya bisa memejamkan matanya. Dia tak mau putus asa dan dalam hatinya terus melantunkan doa-doa, berharap akan ada yang datang menolongnya. Sampai akhirnya makhluk itu mendekati ubun-ubun Nindi dan hendak menyedot sukma kehidupan Nindi seperti yang pernah dia lakukan pada Pak Yono. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan tepat menghantam kepala makhluk itu dan membuatnya jatuh terjengkang. "Jangan coba-coba kau sakiti anakku, makhluk jelek." Bu Cahya muncul sambil berkacak pinggang, memandang sangar ke arah makhluk berbentuk gumpalan itu. "Ibu," teriak Nindi penuh sukacita. Dia sempat tak percaya jika sang ibulah penyelamatnya. "Kamu gak apa-apa kan, nak? Tenang, makhluk jelek ini biar ibu yang habisi. Mungkin dia dendam karena dulu ibu pernah menghabisi saudara kembarnya, si gumpalan merah. Makanya dia sekarang mengincar kamu," Bu Cahya menjelaskan. "Kurang ajar, berani-beraninya kau mengancamku, wanita sialan. Aku bersumpah kau harus menebus dengan nyawamu, karena dulu telah menghabisi saudara kembarku. Rasakan ini," ancam makhluk berbentuk gumpalan itu kepada Bu Cahya. Makhluk yang ternyata bernama gumpalan hitam itu langsung meliuk-liukkan tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi putaran angin tornado yang semakin lama semakin kencang. Lalu perlahan Bu Cahya yang sedang berdiri di dekat Nindi malah mulai ikut terseret masuk ke dalam pusaran-putaran angin tornado yang diciptakan oleh gumpalan hitam. "Bu, hati-hati!" teriak Nindi khawatir, takut hal buruk menimpa ibunya. "Tenang Nin, kamu doakan ibu aja," jawab Bu Cahya tenang. Bu Cahya yang bisa setenang itu karena barusan mendapat bisikan dari Ki Agung Menggala yang mengetahui titik kelemahan si gumpalan hitam. "Kamu coba pegang bagian kepalanya, lalu pisahkan kepala dengan badannya dengan memakai trisula pemberian kakek buyutmu," bisik Ki Agung Menggala. Bu Cahya mengangguk tanda faham, dan lalu tanpa membuang waktu dia merangsek maju menghadapi putaran angin tornado yang mulai menarik tubuh Bu Cahya ke dalam pusaran-putarannya. Meski sedikit kesulitan, namun Bu Cahya terus berusaha mencari bagian kepala si gumpalan hitam. Dan setelah berhasil meraihnya, Bu Cahya memejamkan mata memanggil senjata trisula kesayangannya yang sudah lama tidak dia pakai. Dengan penuh keyakinan, Bu Cahya pun menusukkan trisula itu ke bagian kepala si gumpalan hitam, hingga kepala dan badannya menjadi terpisah. Terdengar suara lolongan kesakitan si gumpalan hitam. Darah berwarna hitam juga muncrat kemana-mana yang berasal dari bagian tubuhnya yang terpotong. "Sekarang biar saya yang menyelesaikan. Kamu cepat lepaskan ikatan tali gaib yang mengikat tangan dan kaki anakmu," tutur Ki Agung Menggala yang langsung melesat terbang menangkap kepala dan badan si gumpalan hitam yang telah terpisah. Kemudian memotong-motong lagi bagian tubuh si gumpalan hitam tersebut dengan mengenakan senjata kujang andalannya. Setelah terpotong-potong menjadi bagian yang kecil, Ki Ageng Manggala memasukkannya ke dalam botol kaca yang dia bawa. "Kamu sebaiknya aku masukkan ke dalam botol ini agar tidak membuat kerusuhan di mana-mana," kata Ki Agung Menggala sambil menutup botol tersebut dan memasukkan ke balik jubahnya. Sementara itu Nindi yang menyaksikan peristiwa itu tak henti-hentinya merasa takjub akan kehebatan ibunya. Nindi yang selama ini hanya tahu sang ibu merupakan wanita rumahan biasa, tak menyangka jika ibunya juga merupakan orang yang memiliki kelebihan sama sepertinya. Tak membuang waktu, Bu Cahya segera melepaskan ikatan tali gaib yang membelenggu tangan dan kaki putri kesayangannya itu. Setelah terlepas, Nindi langsung memeluk erat ibunya. Bu Cahya pun membalas pelukan Nindi dengan hangat. "Bu, makasih ya udah nyelamatin aku," ucap Nindi dengan mata berkaca-kaca seraya melepaskan pelukannya. "Sama-sama sayang," sahut Bu Cahya. "Tapi aku bingung deh Bu, kemana perginya ini Mas Ayu ya?" tanya Nindi heran. Tiba-tiba suara yang sangat familiar kembali terdengar di telinga Nindi. Suara merdu khasnya ini Mas Ayu. "Aku di sini Nin, saat aku melihat kamu pingsan dipukul kayu oleh si gumpalan keparat yang memakai raga Pak Yono itu, aku mau menyelamatkan kamu. Tapi dia malah pukul aku dari belakang dengan menjerat leherku menggunakan tali gaib dan tubuhku juga diikat," katanya ini Mas Ayu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalunya ini Mas Ayu pun tertunduk seakan menyesal karena tadi tak bisa membantu dan menyelamatkan Nindi.
Aku nggak apa-apa Nyai, justru aku senang sekali kalau Nyai selamat, ucap Nindi tersenyum tulus. Baiklah, untuk membayar kelalaianku hari ini izinkan aku menggendongmu Nin untuk membawamu ke tubuh kasarmu, pinta Nyai Nimas Ayu. Nindi melirik ke arah ibunya Bu Cahya dan menjawab dengan anggukan tanda setuju. Ya sudah, kamu pulang sana sama Nyai Mas Ayu. Ibu akan pulang sama Ki Agung Menggala, kata Bu Cahya. Sebuah senyum lega tak pernah pupus terukir dari bibir Bu Cahya. Dia sangat bersyukur karena tidak terlambat datang untuk menyelamatkan nyawa sang putri tercinta.